Selamat siang dan salam entrepreneur. Kenankan saya Sabu Setiawan untuk mempresentasikan terkait dengan tugas National Corporate Strategy yang membahas terkait dengan analisa strategi dan rencana implementasi dalam studi kasus yang kita bahas adalah analisa PT Adaro Mineral Indonesia. Yang pertama adalah eh, terkait dengan analisa strategi awal di mana PT Adaro Mineral Indonesia (TBK) memiliki visi untuk menjadi perusahaan pertambangan terkemuka di Indonesia. Dalam rangka mencapai visi ini, perusahaan merancang rencana implementasi strategi yang komprehensif. Rencana ini mencakup beberapa langkah kunci, antara lain identifikasi tujuan, yang di mana menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang jelas, seperti peningkatan produksi, efisiensi operasional, dan pengembangan sumber daya manusia. Langkah-langkah strategis, seperti mengembangkan langkah-langkah strategis yang mencakup diversifikasi produk, peningkatan teknologi, dan penguatan hubungan dengan pemangku kepentingan. Selanjutnya adalah sumber daya, yaitu mengalokasikan sumber daya yang diperlukan, termasuk investasi dalam teknologi baru dan pelatihan karyawan untuk mendukung implementasi strategi. Selanjutnya adalah terkait dengan eh, strategi utama PT Adaro Mineral Indonesia sebagai dalam terkait dengan operasional. Yang pertama adalah diversifikasi produk. Perusahaan menjelajahi mineral lain untuk mengurangi ketergantungan. Selain saat ini lebih banyak diproduksi batu bara, tapi juga mengeksplorasi mineral lainnya untuk mengurangi ketergantungan terhadap satu jenis produk. Selanjutnya adalah inovasi teknologi, di mana investasi dalam teknologi pertambangan modern untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak lingkungan. Yang ketiga adalah membangun kemitraan strategis, yaitu dengan membangun kemitraan dengan pemasok dan komunitas lokal untuk mendukung pengembangan keberlanjutan. Selanjutnya adalah terkait dengan uh, rencana implementasi, yaitu pertama adalah menetapkan tujuan rencana implementasi, yaitu meningkatkan kapasitas produksi sebesar 20% dalam 3 tahun ke depan. Kedua adalah eh, penambahan yaitu penambahan alat berat dan teknologi pertambangan untuk peningkatan produksi. Yang ketiga adalah pelatihan dan pengembangan karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan efisiensi. Yang keempat adalah pengembangan infrastruktur untuk mendukung distribusi produk dan memperlancar operasional. Yang kelima atau yang terakhir yaitu mengalokasikan dana investasi sebesar 100 juta US dollar untuk pengembangan teknologi dan infrastruktur. Selanjutnya adalah terkait dengan potensi hambatan dalam strategi. Dalam pelaksanaan strategi, PT Adaro Mineral Indonesia menghadapi beberapa potensi hambatan, seperti yang pertama adalah regulasi pemerintah, di mana perubahan kebijakan pemerintah terkait pertambangan dapat mempengaruhi operasional. Yang selanjutnya adalah persaingan pasar, yaitu dengan meningkatnya persaingan dari perusahaan lain di sektor yang sama. Terkait dengan cara mengatasi hambatan tersebut, perusahaan telah menerapkan strategi ICS atau Internal Control System yang tepat, eh, yang mencakup dalam pertama adalah monitoring secara berkala, yaitu melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja dan kepatuhan terhadap regulasi. Kemudian adalah adaptasi strategi, yaitu dengan mampu beradaptasi dengan perubahan regulasi dan kondisi pasar dengan cepat. Selanjutnya adalah
terkait dengan evaluasi dampak yang diantisipasi, yaitu yang pertama adalah peningkatan kinerja keuangan, yaitu diharapkan pendapatan meningkat berkat efisiensi dan produksi yang lebih tinggi. Yang kedua adalah reputasi perusahaan yang baik, yaitu dengan memfokuskan pada keberlanjutan akan peningkatan citra perusahaan di mata publik. Yang ketiga adalah target peningkatan produksi, di mana target peningkatan volume produksi sebesar 20% dalam 3 tahun. Yang keempat dan yang terakhir ya dengan pengurangan biaya operasional. Diharapkan pengurangan biaya operasional sebesar 15% melalui efisiensi teknologi. Yang terakhir adalah kesimpulan atau strategi dari PT Adaro Mineral Indonesia, yaitu yang pertama adalah komitmen untuk memimpin industri pertambangan. Terus yang kedua adalah rencana implementasi strategis di mana perusahaan merancang rencana yang jelas untuk mencapai tujuan jangka panjang. Ketiga adalah identifikasi potensi dan hambatan, yaitu untuk mengetahui hambatan yang mungkin dihadapi untuk mengurangi resiko. Yang keempat adalah fokus pada inovasi, yang di mana inovasi merupakan kunci untuk tetap kompetitif di pasar pertambangan. Yang kelima adalah diversifikasi bisnis, itu pengembangan produk dan layanan baru untuk memperluas jangkauan pasar. Yang keenam, kemitraan bisnis, yaitu dengan membangun dan bermitra dengan pihak lain untuk memperkuat posisi industri. Demikian yang dapat saya presentasikan terkait dengan analisa strategi dan implementasi perusahaan PT Adaro Mineral Indonesia. Jika mungkin ada pertanyaan yang perlu disampaikan, bisa disampaikan di kolom komentar. Demikian, Terima kasih. Selamat siang dan salam